Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar nih, sahabat catat sekalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya semuanya. Kita kembali lagi di konten video pembelajaran, video yang kelima dalam channel ini. Untuk kali ini kita akan membahas tentang APD, atau yang bisa disebut dengan alat pelindungan diri. Nah, materi kali ini ada dalam skema K3 umum ya. Jadi apabila sahabat catat sekalian berminat atau ingin mengetahui lebih banyak tentang pelatihan dan sertifikasi kami, Sobat Catra dapat mengetik dalam browsernya di www.catraindogroup.co.id. Nah, di sana Sobat Catra akan menemukan berbagai macam informasi tentang pelatihan dan sertifikasi, dan juga Sobat Catra dapat menghubungi marketing kami. Untuk safety induction-nya, dipastikan lagi Sobat Catra dalam keadaan yang aman dan selamat ya. Dicek lagi untuk untuk safety induction ya, dipastikan Sobat Catra berada dalam kondisi yang aman. Jadi apabila terjadi bencana alam atau suatu hal yang tidak diinginkan, Sobat Catra dapat meninggalkan tempat Sobat Catra sekarang ya, ke tempat yang aman. Dan kemudian untuk posisi duduk diperhatikan ya ergonomisnya, karena video ini memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Jadi dibuat senyaman mungkin, dibuat senyamannya agar Sobat Catra nyaman dalam menonton video ini. Nah, berikutnya tujuan dari pembelajaran APD ini apa sih? Nah, seperti Sobat Catra lihat ya dari monitornya, mengetahui jenis-jenis APD, mengetahui kegunaannya apa, perannya apa, kelemahannya apa, dan kelebihannya apa, dan mengetahui bagaimana cara memilih APD yang tepat ya, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Sobat Catra masing-masing. Jadi misalkan seperti yang kami gambarkan di foto, apabila hanya untuk pengecekan, untuk pengawasan saja, cukup dengan helmet ya, safety helmet. Namun apabila Sobat Catra terlibat dalam pengerjaan konstruksi, mungkin bisa ditambah sarung tangan, celana bahan jeans, sepatu, dan lain-lain. Nah, kemudian gunakan APD yang sesuai. Nah, seperti yang saya singgung di awal, menggunakan APD yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekitar. Jadi, jangan semua APD Sobat Catra pakai ya. Kalau Sobat Catra memakai APD yang tidak sesuai, akan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, itu kalau Sobat Catra tidak nyaman, itu berpengaruh pada faktor ketiganya. Jadi Sobat Catra tidak dapat bekerja dengan maksimal karena menggunakan APD yang tidak sesuai. Misalkan seperti contoh dalam sarung tangan ya. Nah, sarung tangan itu ada banyak jenisnya. Nanti di slide selanjutnya akan kami jelaskan berbagai macam bentuk-bentuk sarung tangan dan kegunaannya masing-masing. Nah, jangan sampai sarung tangan yang untuk ini, namun Sobat Catra memakai sarung tangan yang untuk yang hal lain. Itu seperti kacamata ya, atau yang kita kenal sebagai Google. Nah, itu juga penggunaannya juga harus sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Atau mungkin Sobat Catra sekalian ada pengalaman ya, monggo di-share di kolom komentar. Nah, selanjutnya
bagian mana saja sih yang harus dilindungi, bagian-bagian tubuh mana yang harus dilindungi. Nah, yang digambar ya, ada mata, kepala, wajah, telinga atau kuping, respirasi itu pernapasan ya, tangan, dan kaki. Nah, ke-8 bagian ini harus Sobat Cata perhatikan ya pada saat Sobat Cata bekerja atau dimanapun berada. Karena APD itu bukan hanya untuk pekerja konstruksi atau pekerja lapangan, ataupun juga pekerja teknik ya. Bagi Sobat Catra yang bekerja di area perkantoran pun juga harus memperhatikan APD masing-masing. Misalkan di kantor, diwajibkan untuk memakai sepatu tertutup, itu digunakan sepatu. Nah, itu sepatu kan untuk melindungi kaki ya, melindungi kaki agar tidak terkena bahan-bahan dari luar, untuk kenyamanan, atau melindungi dari aroma tidak sedap kaki Sobat Cata kepada yang lain. Dan juga bagian tubuh lainnya. Nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama mengenai pelindung kepala. Ini ada 3 faktor ya, kondisi yang menuntut pemeliharaan pada alat pelindung kepala. Temperatur yang ekstrim, aksesoris tambahan, paparan bahan kimia, sinar ultraviolet. Temperatur ekstrim bagaimana? Misalkan Sobat Cata bekerja pada lingkungan yang panas ya, panas terik, sehingga membutuhkan misalkan topi, atau mungkin bekerja dalam lingkungan yang dingin ya, sehingga membutuhkan pelindung kepala yang hangat untuk menghangatkan kepala sampai kuping. Aksesoris tambahan itu biasanya seperti safety helmet ya. Talinya itu diperhatikan, tali dari safety helmetnya mengklik ya, melok dengan kuat, atau mungkin dicek juga bahannya dari apa. Jadi bukan buat sembarang safety helmet ya. Paparan bahan kimia terlalu lama. Nah, pada kondisi tertentu memang ada beberapa tempat yang terdapat bahan kimia atau radioaktif yang mengakibatkan radiasi. Atau mungkin kita masih mengingat ya, di mana pada saat pandemi itu para medis itu memakai APD hazmat yang lengkap ya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, agar tidak terpapar virus dari pasien COVID yang sedang mereka tangani. Sinar ultraviolet yang terlalu lama, ini bagian terbuka ya, pekerja lapangan terbuka. Itu biasanya mereka memakai safety helmet. Nah, sekali lagi, safety helmet yang digunakan itu ada standarnya, jadi bukan sembarang safety helmet. Ya. Maka dari itu memang untuk safety helmet sendiri mungkin Sobat Catra sendiri berpengalaman ya dalam membeli safety helmet itu harganya lumayan ya. Nah, seperti pengecekan seperti visual, biasanya dilakukan oleh pengawas ya. Maksudnya pengawas itu bisa mengecek para pekerjanya, mana safety helmet tidak, lalu safety helmetnya diklik atau tidak. Nah, kemudian helmet yang digunakan itu dicek juga, setelah digunakan ada retak atau tidak, gores atau tidak, dan segala macam. Nah, ini kita masih menggunakan standar ANSI ya. ANSI itu apa? Itu standar yang digunakan oleh dari Amerika, dari US. Karena kita masih belum memiliki standar sendiri untuk helmet. Nah, seperti ini. Dalam konstruksi cetakan atau ampas sambungan, memiliki penyangga, bisa di setel, sweet band. Nah, ini. Mungkin bagi kita yang awam mengenai safety helmet, mungkin sama saja ya, safety helmet biasa
atau mungkin Sobat Catra yang mengetahui helm catok ya namanya. Dulu sempat populer helm-helm seperti ini untuk mengendari motor ya. Namun itu berbeda dengan safety helmet yang digunakan untuk konsumsi. Kenapa? Karena terstandar. Jadi apabila amit-amit misalkan Sobat Catra memakai helm ini, lalu terkena beban dari atas, lalu kepala Sobat Catra tetap aman. Untuk warna kuning, putih, merah, dan biru, itu biasanya untuk pengelompokan tingkatan level ya. Monggo Sobat Catra apabila ada pengalaman tentang safety helmet, boleh berbagi di kolom komentar. Nah, kemudian kita ke wajah dan mata atau muka dan mata. Nah, ini 70%, 20% percikan bahan berbahaya. Nah, syaratnya dari OSHA mengenai alat pelindung mata adalah menggunakan mata yang tepat, perlindungan mata, memberikan perlindungan pada bagian samping, perlindungan perlengkapan, perlindungan atau shoulder sesuai dengan pekerjaan. Nah, ini biasanya memakai adalah para teknisi las ya. Jadi, kalau Sobat Catra pernah melihat teknisi las dalam bekerja itu adalah percikan dari apinya itu bisa menyilaukan mata. Nah, itu untuk jangka pendeknya mungkin akan silau saja ya, dari kena mata itu pasti silau aja. Namun untuk jangka panjangnya, itu bisa berbahaya terhadap mata. Jadi mengapa para teknisi las itu memakai kacamata hitam? Dan kacamata hitamnya pun ada tingkatan kegelapannya. Jadi bukan sembarang kacamata hitam yang untuk stylish ya. Jadi berbeda. Kacamata hitam untuk stylish dan kacamata hitam untuk safety. Nah, dan juga biasanya kalau untuk lebih safety-nya lagi, dia dilengkapi dengan pelindung wajah. Untuk apa? Karena agar menghindari percikan-percikan api yang dari bahan las tersebut atau debu-debu. Nah, itu juga harus diperhitungkan apabila Sobat Catra kalian adalah teknisi las. Nah, kemudian safety yang digunakan adalah ANSI Z87,1. Nah, ini bentuk face shield ya. Face shield yang digunakan untuk melindungi wajah ya. Nah, mungkin sempat kita pernah mengetahui ya, pada saat COVID juga, face shield ini juga digunakan ya pada saat COVID agar tidak terpapar dari luar ya. Nah, namun ini versi yang untuk teknisinya. Jadi lebih proper, jadi sudah sama dengan helmetnya, safety helmetnya. Jadi tinggal diturunkan saja. Namun ada lagi yang dari bahan las ya, dari bahan metal. Nah, itu lebih protek lagi. Namun juga penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekitar. Nah, ini dia macam-macam alat-alat, macam-macam jenis kacamata sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, Google atau kacamata, Google Glass, Ciping Google, face shield, ya. Nah, mungkin Sobat Catra yang bekerja di bidang teknik lebih paham tentang hal ini, ya. Jadi seperti yang kami singgung di awal, menggunakan APD sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya masing-masing. Jangan sampai kita salah menggunakan ya. Harusnya menggunakan ini, kita menggunakan yang ini. Nah, ini juga resiko-resiko ya. Pekerjaannya apa, bahaya resikonya apa, kemudian jenis kacamata atau protektor yang dianjurkan. Ya, Sobat Catra dapat lihat sendiri ya di layar monitor.
Nah, kemudian kita masuk ke perlindungan telinga. Nah, hilangnya pendengaran karena kebisingan di tempat kerja, durasi kebisingan, dan exposure, noise. Nah, biasanya ini untuk sobat cata yang bekerja dalam pabrik-pabrik yang di sekitarnya itu ada mesin ya, yang bising. Biasanya itu para pekerja di sana atau teknisinya atau buruh yang ada bekerja dengan memakai earphone ya atau earplug. Itu yang digunakan untuk menutupi telinga atau menyumbat lubang telinga. Nah, setahu kami juga untuk penerbangan untuk anak kecil ya, bayi di bawah beberapa tahun, kami lupa, mohon dibenarkan apabila salah. Itu juga telinganya apabila masuk pesawat itu telinga disumpal ya, agar tidak terkena bising dari luar. Mungkin memang apa jangka waktu panjang ya. Mungkin karena setiap hari kita mungkin terbiasa dengan kebiasaan itu, namun nanti efeknya itu jangka panjang. 5 tahun atau 10 tahun kemudian pendengaran kita mengalami penurunan. Dan juga mungkin untuk sobat catra yang sehari ini memakai headset ya, itu juga volumenya, dalam memakai volumenya itu jangan terlalu di full. Amannya memang volumenya itu yang penting kita sudah mendengar suara atau musik dari earphone yang kita gunakan. Karena apa? Karena memang efeknya jangka panjang. 5-10 tahun ke depan, pendengaran sobat catra akan terganggu atau tidak maksimal lagi. Nah, ini ya, earmuff atau earplug. Nah, seperti headphone namun tidak ada kabel ya. Jadi mungkin sobat catra melihat buruh-buruh yang memakai alat seperti ini, itu bukannya mereka sedang mendengar musik, tapi mereka sedang melindungi telinga mereka, melindungi alat pendengaran mereka, ya, karena kebisingan dari keadaan sekitar, mungkin dari mesin, atau mungkin dari faktor radiasi-radiasi tempatnya bekerja. Nah, kemudian kita masuk ke perlindungan tangan atau lengan. Nah, tidak bisa coba baca sendiri pada layar monitornya. Akibatnya disebabkan oleh bahan kimia berbahaya, korosif, dan bahan kimia lainnya. Benda tajam terpapar pada temperatur panas, ergonik. Nah, biasanya kita melindungi apa? Lengan dan tangan ini. Kalau tangan, kita lindungi dengan sarung tangan ya. Nah, sarung tangannya itu bermacam-macam ya, tergantung dari pekerjaan dan keadaan yang Sobat Catra lakukan. Kalau untuk lengan, biasanya ini, kalau untuk konsumsi ya, memakai baju jenis jeans yang bahannya keras, jadi mungkin apabila terjadi sesuatu, lengan kita masih aman. Nah ini, tipe-tipe dari sarung tangan ya. Untuk tugas ringan biasanya fabric ya, atau mungkin yang biasanya kita gunakan biasanya untuk naik motor ya. Jadi hanya sarung tangan biasa, bintik. Kemudian ada bawahnya ini lebih tebal ya, lebih tebal. Nah, ini mechanical, presisi, penahan tumbukan, sarung tangan tangan gaunless, dari bahan kimia, untuk benda tajam, kulit, tahan panas. Nah, jadi dari berbagai macam jenis sarung tangan ini, Sobat Catra lihat lagi, Sobat Catra akan melakukan apa? Nah, pilihlah sarung tangan yang pas. Jangan sampai menggunakan sarung tangan kain untuk melas. Nah,
Itu sangat berbahaya karena apabila ada percikan api atau jadi gampang ya, karena gampang tutup api, nah itu berbahaya. Nah, masih banyak ya jenis-jenis sarung tangan lainnya. Nah, kemudian pelindungan badan dan kaki. Nah, untuk badan dan kaki biasanya satu set ya, celana dan baju. Itu tergantung juga dari apa yang akan dikerjakan sobat sales sekalian. Nah, biasanya itu bahan yang digunakan itu adalah bahan kulit atau jeans ya, ataupun wool. Karena bahan-bahan tersebut adalah bukan bahan dari kain biasa yang dapat menahan apabila jadi sesuatu. Contohnya bahan bakar kulit itu tidak mudah kebakar ya. Jadi misalkan ada percikan api terkena baju, itu biasanya nggak langsung terbakar karena kalau untuk kulit yang asli dan bagus itu sulit untuk terbakar. Jadi lebih disesuaikan bahan pakaian untuk pekerjaan dan keadaan sobat sekalian. Nah, kemudian perlindungan bekerja di ketinggian. Nah, ini sebenarnya ini foto prank ya. Jadi ada seorang yang iseng pada saat Halloween memasang ini, jadi seolah-olah jatuh ya, sampai menimbulkan keresahan tetangga, jadi tetangga menelpon polisi. Nah, kalau untuk standarnya itu, mereka memakai body harness tersebut dikaitkan ke tali dan ke tiang, ke besi yang di atasnya. Jadi apabila terjatuh, masih bergantung. Nah, itu mungkin sering kita abaikan ya apabila pekerjaannya terjadi di rumah ya. Yang penting bisa naik aja. Nah, ini pemeliharaan perawatan pada saat sobat caca bekerja di ketinggian. Memeriksa sabuk, dan sabuknya itu masih layak pakai atau tidak. Nah, perawatan, tali kabelnya. Jadi karena untuk ketinggian itu bertumbuh pada tali atau kabel ya. Jadi sangat penting itu cara menyimpannya, cara kita mengikat, cara kita melipatnya. Dan juga harus dilakukan pengecekan apabila terjadi misalkan dalam keadaan sudah tidak layak pakai, segera dilaporkan kepada pengawasnya agar diganti yang baru. Jangan sampai kita mengakal-akali atau menyambung-nyambungkan lagi dengan tali lainnya atau diikat ya dengan tali lainnya. Karena setahu kami itu kabel harness itu dia satu jahitan, bukan sambungan. Nah, kemudian kita masuk ke pernapasan. Nah, sebenarnya banyak ya jenis masker yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 tergantung bagaimana tingkat radiasinya. Radiasi itu paparan yang dihasilkan. Seperti kemarin waktu pandemi ya, kita memakai masker, ada masker kain, ada masker medis. Nah, itu juga kan ada waktunya ya. Masker medis sekian sekian jam, masker ini berapa jam, masker ini berapa jam. Nah, kalau sudah digunakan langsung dimusnahkan. Nah, karena masker tersebut, kenapa masker tersebut ada jam-jamnya, ada waktu pakainya? Karena selain menahan paparan dari luar, masker tersebut juga menyimpan ya, menyimpan udara-udara kotor dari dalam hidung atau mulut kita. Jadi ada daya tahannya itu.
berapa jam, 4 jam. Setahu kami itu masker medis 4 jam. Nah, kemudian kalau alat bantu pernafasan dengan suplai udara itu biasanya untuk pasien ICU ya, yang menggunakan tabung oksigen. Itu beda lagi, Mas. Nah, contohnya seperti ini. Disposable ya, disposable. Disposable mungkin masker sekali pakai ya. Jadi ada rentang waktu dalam pemakaian tersebut ya, 4 jam, 6 jam. Kemudian facelift atau replaceable filter. Nah, masker ini bisa digunakan dalam waktu jangka panjang ya. Namun, dalamnya yang kita ganti. Di dalamnya sini ada semacam busa atau filter yang bisa kita ganti setiap setelah kita pakai. Biasanya digunakan untuk pekerja cat ya, agar menyaring udara. Karena untuk bahan cat itu termasuk dalam bahan kimia. Nah, kemudian disposable juga nih yang bawah. Nah, ini facelift card reader. Nah, namun karena pandemi kemarin ya, kita sangat familiar ya dengan masker disposable ini ya. Bahkan sampai harganya itu melonjak tinggi ya karena saking langkanya. Namun yang itu, setiap masker itu punya fungsi masing-masing. Jadi gunakanlah masker sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang ada sekitar. Nah, kita masuk ke slide terakhir dari kami. Ya, kami tutup dengan quotes, manusia hanya mau berencana, namun Tuhan punya kuasa. Nah, maksudnya apa? Memang untuk masalah K3 ya, seperti yang sesi kemarin kita bahas, K3 dan APD ini adalah mungkin hal yang terlihat sepele ya. Namun apabila terjadi sesuatu hal bahaya atau mungkin kecelakaan, itu efeknya panjang. Walaupun memang terkadang kita sudah merencanakan secara detail, memakai APD detail, namun tetap terjadi kecelakaan ya. Itu faktor X ya, faktor Tuhan ya, faktor takdir. Namun tetap kita melakukan K3, memakai APD dengan benar, hati-hati, dan lain sebagainya. Setelah melakukan itu semua, kita pasrahkan kepada Tuhan yang punya kuasa. Nah, akhir dari slide kami, saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Catra yang sudah menonton. Mohon maaf, mungkin apabila ada materi atau penyampaian kami yang sedikit kurang tepat, silakan Sobat Catra meninggalkan di kolom komentar ketik dan sarannya, atau mungkin Sobat Catra ada yang ingin membagikan pengalamannya dalam hal APD, monggo silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan juga apabila Sobat Catra berminat pada materi yang kami sampaikan, Sobat Catra juga dapat ya tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan kami kirim pesan, minta email, nanti akan kami kirimkan materinya lewat email. Mungkin itu saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.